Apakah kamu yakin orang ini sanggup menuntaskan masalah keluarga Chu? Bu Chu, tenang saja. Kalau tidak cukup berani, saya takkan berani meminta Anda datang sendiri untuk menemui Tuan Chen ini. Dia adalah legenda tentara bayaran internasional dijuluki Bloody Butcher, orang-orang menyebutnya Dewa Kematian. Di tangannya, segala persoalan bisa beres. Kemampuannya sungguh luar biasa. Semoga saja. Sudah 3 tahun. Akhirnya aku kembali. Tuan Chen, ini. Kami sudah di sini. Jadi ini Bloody Butcher yang kau maksud? Dengan tubuh sekurus ini, sepertinya kau salah orang. Apa kau sudah mengeceknya baik-baik? Bu Chu, dia memang Bloody Butcher. Datanya sudah kuperiksa ulang 3 kali, tak mungkin keliru. Kau majikannya kali ini? Soal jadi majikan, belum tentu. Jika ingin bekerja untukku, kau harus lolos ujianku dulu. Anda meragukan kemampuan saya? Betul. Memang, aku meragukanmu. Tuan Chen, tolong jangan marah. Bu Chu, dia hanya belum memahami kekuatan Anda, tak ada niat menyinggung Anda. Beri dia satu kesempatan lagi. Kerjasama berlandaskan apa? Kepercayaan. Jika kepercayaan dasar pun tak ada lagi yang perlu dibahas. Cukup sampai di situ. Mau kerjasama atau tidak, itu bukan keputusanmu. Silakan kalau mau pergi. Kalahkan dulu para pengawal di belakangku. Kau yakin? Mau menyuruh mereka menghadapiku? Tentu saja. Kalau begitu, tak usah banyak cakap. Maju bersama. Pengawalmu ternyata lemah sekali. Mana mungkin? Keempat pengawal ini merupakan mantan prajurit pasukan khusus yang telah mengawalku bertahun-tahun. Kemampuan mereka termasuk yang terbaik di bidang ini. Namun oleh dia, dapat dikalahkan begitu mudah. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Tuan Chen, tadi aku kurang ajar sampai menyinggung Anda. Saya benar-benar minta maaf. Mari kita bekerja sama dengan baik. Jangan sok akrab denganku. Xiao Fei, cepat bujuk Tuan Chen. Apapun caranya, kau harus menahannya di sini. Bu Chu, tenang saja. Serahkan padaku. Tuan Chen, mohon jangan marah dulu. Mari kita bicarakan lagi. Semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Selama Anda bersedia bekerja sama, Nona Chu sudah bilang, imbalannya bisa ditingkatkan. Berapapun jumlahnya semuanya bisa kita rundingkan. Oh ya, Tuan Chen, Anda baru kembali ke Jiangcheng belum lama ini. Pasti ingin sekali bertemu adik perempuan Anda, bukan? Saya tahu di mana dia. Saya bisa segera mengantarkan Anda ke sana. Silakan. Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku selalu dikelilingi bahaya. Supaya Wen tak terseret ke dalam bahaya, aku bahkan tak pernah sekalipun menghubunginya. Sebagai seorang kakak, aku benar-benar gagal. Kak Chen, adikmu sudah lulus kuliah di perusahaan ini. Dia sudah magang selama 3 bulan. Chen Wenwen, kau bilang Huang Xiaoqiang bersikap tak sopan padamu di kantor, bahkan sengaja menyusahkanmu? Betul. Rekan tim sebelah juga melihat kejadian itu. Mereka bisa jadi saksi. Aku tak peduli soal saksi. Huang Xiaoqiang adalah keponakan Pak Huang. Kau hanyalah seorang intern biasa. Berani-beraninya kau memintaku menghukum Huang Xiaoqiang? Anda siapa? Kakak, Tenang saja, kakak sudah pulang. Sebenarnya, ada apa? Maaf, Anda siapa? Aku kakaknya. Baru saja ku dengar di luar, katanya adikku ditindas di kantor ini. Benar kan? Jangan sembarang bicara begitu. Perusahaan ini karyawannya banyak. Huang Xiaoqiang tak bersikap lancang kepada orang lain. Kenapa dia cuma mengincar adikmu? Bukankah dia seharusnya bercermin juga? Apa dirinya yang bermasalah? kamu. Meski tindakan Huang Xiaoqiang agak keterlaluan, apakah adikmu sama sekali tak bersalah? Ada begitu banyak atasan di perusahaan ini. Kenapa aku cuma memukulmu dan tidak yang lain? Bukankah kau juga seharusnya bercermin? Apakah dirimu bermasalah? Kau berani memukul orang di perusahaan? Aku akan lapor polisi. Memangnya kenapa kalau aku mukul kau? Berani bicara sekali lagi? Aku banting kau dari gedung ini. Ayo pergi. Kakak antar kau pulang. Kerjaan buruk begini, kalau tak betah, tinggalkan saja. Kakak sanggup menanggung hidupmu. Wen,
Selama bertahun-tahun kakak tak berada di sini, kamu pasti sudah banyak menderita. Aku tak menyalahkanmu. Aku tahu kakaklah yang paling menyayangiku. Pasti ada urusan penting yang membuatmu sibuk. Wen, kakak pasti akan memberimu kompensasi terbaik nanti. Wen, kau sudah pulang. Wen, ini temanmu? Kak Yao Yao, akan kukenalkan dia padamu. Ini Jiang Xiaofei. Kak Fei? Dan yang ini, akan kukenalkan resmi padamu. Ini kakak kandungku, Chen Fusheng. Kak, sedang yang ini Kak Yao Yao. Dia tetangga kita, yang selalu menjagaku. Halo, terima kasih banyak telah menjaga adikku. Sebagai seorang kakak, meninggalkan adik perempuanmu selama 3 tahun tanpa kabar. Sekarang kau baru pulang? Karena kau gagal di luar sana? Ada hal-hal tertentu yang tak nyaman untuk kusebutkan padamu. Namun aku tetap sangat berterima kasih atas bantuanmu pada adikku selama aku tak ada. Chen Wen. Ku dengar kau mengundurkan diri, jangan pikir. Dengan mangkir kerja, kau bisa lolos dariku. Huang Xiaoqiang, jangan kelewatan. Aku sudah mundur, apalagi yang kau mau? Apa yang ku mau? Tentu saja aku ingin memilikimu. Wanita yang sudah kuincar, takkan bisa lolos dariku. Apa yang mau kalian lakukan? Berani-beraninya siang-siang begini masuk ke rumah orang tanpa izin? Ternyata ada satu lagi yang cantik di sini. Benar-benar luar biasa. Berdua sekaligus, ini baru seru. Siang-siang begini? Apa hukum sudah tak berlaku? Hukum, di Jiangcheng, kakakku adalah hukumnya. Ku beri kamu 10 detik, segera angkat kaki dari sini. Kalau tidak, akan kubuat menyesal. Jadi kamu, kakaknya Chen Wen. Yang cuma orang miskin tak berguna. Ini ada $30.000, ambil saja, dan pergilah. Kakak Chen Wen ini ternyata memang penakut. Karena kamu sudah tahu diri, cepat angkat kaki. Cepat pergi dari sini. Apa kamu tahu siapa aku, ha? Beraninya kamu memukulku? Astaga, akan kubuat perhitungan denganmu. Cepat tangkap dia. Kak, hati-hati. Pamanku bernama Huang Xihai. Kalau kau berani menyentuhku, pamanku takkan melepaskanmu. Berani-beraninya kau mengusik adikku, padahal aku belum menuntut balas padamu. Rupanya kau sendiri yang menghantarkan nyawamu ke sini. Serahkan pedangnya padaku. Apa yang hendak kau lakukan? Tentu saja, menyelesaikan perhitungan denganmu. Aku mohon, lepaskan aku. Aku takkan berani lagi. Melepaskanmu? Kak, jangan. Kak, cukup beri dia pelajaran. Bela aku seperlunya saja, itu sudah cukup. Lihat itu, adikku baik hati. Jadi hari ini aku melepaskanmu. Pergi sana. Benar-benar sampah. Benar-benar pengecut. Baru begitu saja, sudah ketakutan sampai ngompol. Pantas saja disebut bloody butcher. Tadi aku juga sempat terkejut. Biar aku yang urus. Barusan kau benar-benar bertindak seperti pria sejati. Kau baru saja kembali. Kalau ada yang kau butuhkan, bilang saja padaku. Tentu saja, ini sebagai penghormatan pada Wen.
Ternyata dia tampak dingin di luar tapi hangat di dalam. Kak Chen, kalau begitu, aku tak akan mengganggu reuni kalian sebagai kakak beradik. Soal Bucu, bersediakah Anda mempertimbangkannya lagi? Baiklah, aku bisa memberinya satu peluang lagi. Namun, 2 hari ke depan, aku harus menemani adikku. Soal kapan aku akan menghubunginya, akan kuberitahu kalian dulu. Baik-baik, silakan hubungi saya kapan saja. Duduklah sini. Kak, 3 tahun lalu saat kau pergi, kau masih seorang sarjana lemah. Sekarang setelah kau kembali, kemampuan bela dirimu sehebat ini. Meski aku tak tahu apa saja yang telah kau alami, tapi kau pasti sudah banyak menderita, kan? Aku tak terlalu menderita kok. Sekarang sebagai saudara akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Kau mau makan apa? Kakak akan mengajakmu makan. Selama kakak di sini, makan apapun pasti terasa seperti santapan mewah bagiku. Kak, setelah kau kembali, apa kau sudah menghubungi Kak Muyu? 2 hari yang lalu, aku melihatnya di gedung Beyin. Sepertinya dia bekerja di sana. Dulu, semua orang berkata, kalian berdua pasangan yang sangat serasi. Muyu, kali ini aku pergi ke luar negeri. Ada urusan penting yang harus kutangani. Kau harus menungguku. Tunggulah aku pulang. Nanti setelah aku kembali, aku akan melamarmu dengan penuh kehormatan. Baiklah. Seberapa lama pun, aku pasti akan menantimu. Baik, aku berangkat sekarang. Ya. Sahabat Chen Fusheng, misi kali ini sangat berbahaya. Kau harus jaga keselamatanmu. Baik. Dia pasti sekarang jauh lebih cantik dari dulu. Kak, sepertinya kau masih belum bisa melupakan Kak Muyu, ya? Menurutku, dia juga pasti tengah menantimu. Segeralah temui dia. Ayo kita berangkat. Anak muda, kau hendak mengejar kekasihmu ya? Semoga bahagia. Semangat. Terima kasih. Muyu, teh susu boba, minuman favoritmu. Terima kasih. Pusheng, benarkah itu kau? Pusheng, itu kamu? Muyu, lama tak bertemu. Muyu, siapa pria ini? Dia itu. Dia temanku. Sudah, jangan lihat. Bukankah kita sudah janji mau makan? Aku sudah lapar. Ayo cepat pergi. Tidak perlu buru-buru. Kalau dugaanku tak salah, kau pasti mantan pacar Muyu, bukan? Mawar, masih berniat merebut hati Muyu lagi? Biar aku beritahu, tidak bakal terjadi. Sekarang Muyu pacarku. Lihat dirimu yang lusuh itu. Hidupmu juga susah, kan? Aku ini manajer departemen penjualan di perusahaan Beyin. Dengan apa kau berani menyaingiku demi Muyu? Zhao Jun. Sudahlah, jangan bicara. Kenapa tak boleh? Aku harus membuatnya tahu, dibandingkan denganku, jaraknya jauh sekali, bahwa dia tak pantas untukmu. Apapun pilihan Muyu, dan siapapun yang dia pilih, itu haknya. Tapi kau, dengan alasan apa kau menginjak bungaku? Ya, aku memang menginjaknya. Lalu kau mau apa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Zhao Jun, jangan begini. Tidak baik. Apa yang tak baik? Bukankah ini cuma bunga busuk? Marga Chen, mulai sekarang jauhi Muyu. Mengerti? Sebentar, Bocah, kamu masih mau bikin masalah? Lepaskan tanganmu. Aku eksekutif di perusahaan Beyin, berani menyentuhku? Berani memukulku? Akan kuperhitungkan denganmu. Aduh, ampun, sakit. masih mau sombong? Aku tak berani lagi.
Aku tak berani lagi. Cepat angkat kakimu. Chen Fusheng. Zhao Jun, kau tak apa-apa. Kau baik-baik saja. Chen Fusheng, kau kebangetan. Kenapa kau memukul orang? Dia yang mulai duluan. Aku benar-benar tak menyangka. Ternyata kau orang seperti ini. Tadinya aku merasa bersalah padamu. Tapi jangan ganggu aku lagi. Urusan kita selesai. Kita pergi. Pergi. Tuan Chen, akhirnya saya temukan Anda. Kau sangat buru-buru menemuiku. Berarti masalahmu sudah benar-benar genting. Tepat sekali. Jadi saya sungguh berharap Anda segera ikut saya ke kantor. Ada 10 juta dolar di kartu ini sebagai bukti ketulusan saya. 10 juta? Baik, mari kita berangkat. Sudahlah, jangan terus menatapnya. Kurasa ini hanya sandiwara. Katanya, 10 juta? Apa alasannya dia bisa dapat sebanyak itu? Lagi pula, dia berani menamparku hari ini? Urusan ini takkan selesai begitu saja. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kak Zhao, aku baru dipukul orang, kau harus bela aku. Misi baru, selidiki perkumpulan Nanshan. Tuan Chen, mohon periksa dokumen ini dulu. Jadi yang hendak menyingkirkanmu, perkumpulan Nanshan? Betul. Perkumpulan Nanshan lah pelakunya. Asal-usul mereka sungguh misterius. Tindakan mereka sangat kejam. Di Jiangcheng, keluarga yang menentang mereka berakhir tragis. Belakangan ini, mereka menarget paten teknologi milik perusahaan kami dan berusaha merebutnya. Mereka berkali-kali mengirim utusan untuk mendekatiku, bahkan mengancam. Seandainya aku tak menyerahkan teknologi itu, aku khawatir mereka akan mencelakakanku. Nyawaku pun terancam. Itu sebabnya saya mengundang Tuan Chen. Kemampuan Anda memang luar biasa. Pasti mampu melindungi saya. Saya tak tahu apakah Tuan Chen bersedia mengambil tugas ini? Tentu, tak masalah. Memang Tuan Chen luar biasa. Kalau begitu, semoga kita bekerja sama dengan baik. Bucu, Anda memanggil saya? Tuan Chen, sebelumnya, guna menghadapi perkumpulan Nanshan, saya pun telah mengundang banyak pakar. Saya berharap Tuan Chen dapat saling mengenal dan bekerja sama dengan mereka. Saya akan menugaskan Xiao Fei untuk mendampingi Anda bertemu mereka. Tuan Chen, izinkan saya mengantar Anda menemui mereka. Para ahli yang saya undang ini, semuanya sosok yang sulit diatur dan teramat angkuh. Inilah saat yang pas untuk membiarkan mereka menguji kemampuan Chen Fusheng. Semua, mohon berhenti sebentar. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Orang ini adalah Tuan Chen Fusheng. Sama seperti kalian, beliau juga ahli yang direkrut oleh Bucu dengan bayaran sangat tinggi. Tuan Chen, ini Meng Chong. Dahulu ia di gelanggang tinju bawah tanah, pernah menoreh 13 kemenangan beruntun. Halo, Chen Fusheng. Memangnya siapa kamu? Tak pantas berjabat tangan denganku. Sudah kuberi muka, malah tak tahu diri, ya? Apa katamu? Mau ku bikin babak belur? Hah? Anak kecil, berani-beraninya kau bermain curang padaku, ya? Kau cari masalah. Hanya segini? Kenapa? Kalian bertiga juga mau merasakannya? Sulit kupercaya kau sekuat itu. Para tuan, semua, mohon, jangan hancurkan ketenangan ini. Tuan Chen, beliau si jagal tersohor. Barusan, dia sudah berbaik hati pada kalian. Jika tidak, kalian mungkin sudah tamat. Kenapa? Masih mau menyerangku?
Bucu, Bagaimana? Apakah Chen Fusheng lolos ujian? tentu saja. Dia mengalahkan keempat orang itu, hingga mereka tak bisa bangun. Bahkan tak sempat membalas. Serius? Jadi Chen Fusheng sehebat itu? Aku benar-benar menemukan permata. Kalau begitu, sampaikan pada Chen Fusheng, malam ini juga dia harus menemaniku bertemu orang-orang perkumpulan Nanshan. Perkumpulan Nanshan bersikap amat tidak pantas. Aku sebelumnya tak berani bertemu mereka. Dengan dia di sampingku, keamananku pasti lebih terjamin. Baik, Bucu. Akan segera aku sampaikan padanya. Orang yang akan kita temui sebentar lagi merupakan Tang Liuzi dari perkumpulan Nanshan. Orang ini sangat cerdik dan licin. Kamu harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Mengerti? Tenang saja. Karena saya sudah menerima tugas ini, jadi saya pasti akan menjamin keselamatan Anda. Baiklah, mari kita pergi. Tang Liuzi seharusnya sudah hampir tiba. Dia selalu muncul paling akhir, sengaja untuk menonjolkan statusnya. Padahal kami berada di wilayah orang lain, namun kepercayaan diri dan ketenangannya justru entah kenapa membuatku merasakan rasa aman yang begitu kuat. Bucu, maaf, saya terlambat datang. Sekali lagi, mohon maaf. Hei, nak, tempat ini, layakkah diduduki pelayan sepertimu? Cepat pergi dari sini. Kau dengar? Tahan sebentar. Ini wilayahnya, jangan gegabah. Kenapa? Kau tak terima? Berani sekali kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku anak buah perkumpulan Nanshan. Dan aku akan menyingkirkanmu. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat hajar dia. Cuma segini? Barusan kau. Terlihat begitu sombong ya? Sudah. Jangan pukul lagi. Aku tahu aku salah. Sungguh, aku mengakuinya. Dasar muka tembok, memukulmu saja tanganku sampai sakit. Sekarang, kau bisa bicara dengan Bucu dan selesaikan urusan kalian baik-baik. Aku tunggu di luar, tapi kalau kau berani macam-macam, akan kuhajar habis-habisan. Mengerti? Aku paham. Dalam situasi begini, mana mungkin aku berani bertindak macam-macam? Aku pasti akan bicara baik-baik dengan Bucu. Kalau begitu Bucu, aku tunggu di luar, panggil saja aku. Kapanpun butuh bantuan. Ternyata, dia kerja di sini. Manajer Lu, ada keributan di depan, sampai-sampai ada yang memukul pelayan, mohon segera tangani masalahnya. Saya manajer di sini, Lu Yao. Jika pelayan saya berbuat kesalahan, saya mewakilinya memohon maaf kepada Anda bertiga. Mohon pengertian Anda semua. Wanita ini jauh lebih menarik dibanding pelayan yang tadi. Baru melihatnya saja sudah membuat orang suka. Menarik sekali. Ingin minta maaf, bisa saja. Habiskan segelas anggur ini, dan urusan ini beres. Ayo minum. Cepat, minum. Baik. Tolong jaga harga diri Anda, Tuan. Berani juga dia. Dia malah belagak. Kamu mengenakan pakaian begini, bukankah cuma untuk merayu pria? Kenapa pura-pura suci dan angkuh? Berani-beraninya kau memukulku? Wah. Rupanya kau tipe wanita yang menjaga kehormatan. Aku suka yang begini. Lebih menantang. Haha. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Tolong. Kamu? Kau baik-baik saja? Sialan.
Siapa kau? Kau mau merusak kesenanganku ya? Kau tahu siapa aku? Memangnya siapa kau sebenarnya? Coba katakan padaku. Aku orang Aula Naga Hijau. Di wilayah Jiangcheng ini, siapa yang belum pernah dengar soal kebesaran Aula Naga Hijau, kan? Aula Naga Hijau berbasis di Jiangcheng, geng bawah tanah terbesar. Cara mereka sungguh kejam. Kita tak bisa cari gara-gara dengan mereka. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana bocah? Sudah takut? Kan? Cepat berlutut dan minta maaf. Lalu biarkan wanita ini tetap di sini menemaniku, baru akan kupikirkan untuk mengampunimu. Berlutut? Sujud. Ayo berlutut. Aula Naga Hijau? Cuma segitu? Aku belum pernah dengar. Berani sekali kau. Kau berani memukul orang Aula Naga Hijau? Apa kau mau cari mati? Memang aku yang memukulnya. Lalu kenapa? Kalian kemari, semua kemari. Bocah, sombong sekali kau. Aku ingin lihat, masih bisakah kau segarang itu? Saudara-saudara, serang. Sialan, kenapa masih diam? Cepat hajar dia. Semua ini terjadi gara-gara aku. Jangan sakiti dia. Masalah begini, seharusnya serahkan saja pada kami, para pria. Kalian ini terlalu lemah. Ada orang lain? Jangan mendekat. Kak, maafkan aku. Terima kasih banyak. Selama bertahun-tahun ini, berkat bantuanmu, Wen, aku belum sempat berterima kasih padamu. Itu cuma hal kecil, tak usah dipikirkan. Ini nomor teleponku. Hubungi aku kapan saja kalau butuh apapun. Bucu. Kau kenal Fusheng? Fusheng itu temanku. Karena kalian saling kenal, jadi kau juga temanku. Tempat ini sangat berbahaya, tak cocok untukmu. Pertimbangkan bekerja di perusahaanku. Gajimu bakal naik 2 kali lipat. Fusheng, ayo pergi. Sejak kapan kalian sedekat itu? Oh iya, saran Bucu, bisa kau pertimbangkan. Cuyan dan Chen Fusheng tampak sangat dekat. Jangan-jangan dia pacarnya? Kenapa menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Tadi aku tak menyadarinya, tapi sekarang kurasa kau terlihat cukup tampan. Tentu saja. Waktu kuliah dulu, akulah pria paling tampan di kampus. Kau mau apa? Menurutku kau juga cukup cantik. Ngomong-ngomong, aku masih ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Besok kakak laki-lakiku akan pulang. Kau harus hati-hati. Kakakmu? Kakak kandung? Lalu, kenapa mesti waspada padanya? Kakakku tak pernah akur denganku. Dia mau menjual hak paten itu ke perkumpulan Nanshan. Dia tak akan mencelakakanku, tapi sekarang kalau dia tahu keberadaanmu, aku khawatir. Dia bakal menyerangmu. Baiklah, karena bagaimanapun dia kakakmu.
Tak akan kuhabisi dia. Nona Chu, Anda sudah tiba di rumah. Tunggu dulu, Ada lagi? malam ini, menginap saja di rumahku. Kita baru pertama kali bertemu. Kurasa itu kurang pantas. Apa yang kau pikirkan? Aku khawatir orang-orang perkumpulan Nanshan datang menuntut balas malam ini. Jadi kuharap kau menjaga keselamatanku dengan tetap di sisiku. Oh, begitu rupanya. Kupikir tadi, kau terpikat ketampananku. Terpikat apanya, mimpi saja kau. Lama tak jumpa. Adikku, Sedang apa kau di rumahku? datang ke rumah adikku sendiri. Apa aku masih perlu izin siapapun? Siapa orang ini? Saya Chen Fusheng, pengawal pribadi yang baru direkrut oleh Nona Chuyan. Makhluk apa kau? Kau pikir pantas berjabat tangan denganku? Adik, sepertinya kita perlu bicara serius. Apa yang kau lakukan? Kau, bocah kecil, apa kau baru saja menghina aku? Memang aku menghinamu? Mau apa kau? Kau berani memukulku? Kau benar-benar memukulku. Kau berani menyerangku mendadak? Hei bocah, lain kali kalau bertemu denganku, bicaralah sopan. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Kau, tunggu saja. Nanti. Cepat pergi dari sini. Dasar bocah nakal. Awas kau, aku tak akan membiarkanmu. Kau di sini, duduklah sebentar. Aku mau mandi sebentar. Mandi? Mau mandi? Apa artinya ini? Larut malam begini, pakai baju seperti ini? Sengaja mau menggoda aku? Chen Fusheng, malam yang panjang begini, ketimbang kita cuma diam, lebih baik kita bahas saja masalahmu saat di luar negeri. Tak ada yang perlu dibahas. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lakukan hal lain? Fusheng, dadaku mendadak sangat sakit. Bisa tolong pijat sebentar? Si Cuyan ini, tadi dia tampak begitu sopan. Sekarang kelakuannya aneh sekali. Pasti ada yang salah. Benar-benar mencurigakan. Kalau tidak ada urusan lain, aku mau kembali tidur dulu. Aku sudah bersikap begini, tapi dia masih dapat menahan diri. Sepertinya dia memang bisa dipercaya. Halo? Chen Fusheng, besok pagi pukul 10, datanglah ke Mal Hua Mao. Capung akan menantimu di sana. Baik. Bukankah kita sudah setuju kemarin untuk bertemu di lantai 6, nomor 69? Aku sama sekali tidak tahu orang macam apa yang diatur organisasi untukku. Kamu mau kemana? Pakaiannya saja belum dipilih. Sudah kuduga, memang bocah ini. Benar-benar pertemuan yang tak kuinginkan. Kak Zhao, aku baru saja melihat Chen Fusheng di lantai 3 Mal Hua Mao. Cepat panggil dia ke sini. Kau sedang menelpon siapa? Kau mau cari orang untuk balas dendam pada Chen Fusheng? Jangan ikut campur urusan ini. Pergi sana, coba pakaianmu. Jangan ganggu di sini. Aku tak akan membiarkanmu membalas dendam padanya. Dengarkan aku, masalahmu dengannya cukup sampai di sini. Anggap saja perselisihan kalian sudah selesai. Apa kau masih punya perasaan padanya? Terakhir kali aku dipukul olehnya, sekarang kau malah menyuruhku menelan hinaan ini? Masih pantaskah aku disebut pria? Kelihatannya ini pasti si Capung. Ciri-cirinya memang pas sekali. Chen Fusheng. Chen Fusheng,
segera pergi dari Malhuamao. Zhao Jun sedang mencari orang untuk mengincarmu. Jika kau tak pergi sekarang, akan terlambat. Chen Fusheng, dengar aku. Kali ini Zhao Jun meminta bantuan. Pada Zhao Shiki dari Aula Naga Hijau, kau takkan sanggup menandinginya. Oh, Zhao Shiki ya? Kirain siapa? Chen Fusheng, tak nyangka, ya. Sekarang kau ada di tanganku. Zhao Jun, cepat bawa mereka pergi. Jangan pakai kekerasan, ya. Bicara baik-baik, tak perlu membuat semuanya sebegini kacau. Moyo, aku akan penuhi permintaanmu yang lain. Tapi urusan dendam dengan Chen Fusheng ini harus kutuntaskan. Kak Zhao, si bocah ini yang memukulku tadi. Asal Anda membantuku menyingkirkannya, uang saku untuk kalian takkan kurang. Apa? Kau mau membelanya? Ternyata Anda. Mana mungkin saya berani menentang Anda. Andai tahu itu Anda, dihukum pun saya takkan berani datang. Salah paham, sungguh salah paham. Kak Zhao, ada apa? Dia cuma orang miskin rendahan. Anda pasti salah orang. Apa matamu buta? Berani-beraninya kau menyinggung kakak sulungku? Mau mencelakaiku? Ya. Cepat minta maaf pada kakakku, atau akan kuberi pelajaran. Kak Zhao, mana mungkin dia bosmu? Kau pasti sudah gila. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku salah mengenali orang? Cepat minta maaf pada kakak. Kau dengar itu? Kak Chen, aku keliru. Aku minta maaf. Pergilah. Kak, Tuan, lihat. Kesalahpahaman ini sudah selesai. Jadi, bagaimana denganku? Kalian berdua, pergi sekarang. Wah, sungguh hebat. Jadi, si jagal tangan berdarah yang tersohor cuma berani menindas preman rendahan begini. Bos memintamu menemuiku. Sebenarnya tugas apa yang dia berikan? Katakan saja langsung. Bos bilang, dia menyuruhku membantumu melawan perkumpulan Nanshan dan menjadi asistenmu. Tapi, di turnamen internal kita, aku selalu jadi juaranya. Aku telah menaklukkan banyak rekan, hingga akhirnya jadi agen andalan. Sekarang kau suruh aku jadi asistenmu? Aku tak mau. Jadi, apa yang harus kulakukan supaya kau mau patuh? Kau mau aku tunduk padamu? Kecuali kau bisa mengalahkanku. Aku hanya hormat pada yang kuat, memintaku tunduk pada perintahmu, hanya kalau kau sanggup menaklukkanku. Sesederhana itu saja? Sederhana? Kau tahu siapa aku sebenarnya? Aku dijuluki pedang agen rahasia, menguasai seni bela diri dari 13 negara, bahkan sosok yang dikenal sebagai pelatih iblis, Lister, pernah kukalahkan. Dengan reputasi seperti itu, masih terlihat mudah? Tentu saja tetap sederhana. Bagus. Nyalimu patut dipuji. Tapi, itu belum cukup. Mari kita perbesar taruhannya. Taruhannya apa? Kalau kau menang, aku akan tunduk padamu dan menjadi anak buahmu. Tapi kalau kau kalah, segala urusan perkumpulan Nanshan ke depannya akan ada di bawah kendaliku. Dan mulai kini setiap kali bertemu, kau harus memanggilku kakak besar. Sepertinya tidak. Sebesar itu. Kemana kau melirik? Kita sedang berada di Mal. Yakin mau bertarung di sini? Dimanapun tak masalah bagiku. 3 jurus saja cukup menaklukkanmu. Gerakanmu licin bagai belut. Berani tidak, jangan mengelak. Baiklah. Kau berani menendang pantatku? Barusan, aku baru memakai 3% tenagaku. Sepertinya, kalau tak kuberi pelajaran, ini takkan selesai. Dua gelang pemberat ini, total beratnya 60 pon. Rasakan kekuatanku yang sesungguhnya. Kalau begitu, aku akan mengenakan gelang ini saat melawanmu. Dua gelang khusus ini sudah kupakai selama 10 tahun untuk membiasakan diri dan mengendalikan kekuatanku dengan sempurna. Kau belum pernah memakainya,
Lagi pula beratnya 30 kg. Bukankah itu namanya cari masalah? Baru 30 kg, bahkan tanpa memakai kedua tanganku, kau tetap bukan tandinganku. Tunggu saja, nanti kau akan tahu alasan kenapa kau bisa juara kompetisi bela diri itu hanyalah karena aku tak ada di sana. Kalau aku ada, kau cuma bisa puas di posisi kedua. Sombong sekali. Sudah menyerah? Seranganmu sungguh kejam. Berani sekali kau menyentuhku. Kau kira julukan si Algojo bertangan darah itu cuma omong kosong? Memakai gelang seberat 60 kati, namun tetap bisa mengalahkanku. Kau memang luar biasa. Kau benar-benar hebat. Tolong ajari aku. Aku ingin menjadi muridmu. Aku tak berniat menerima murid. Ah, ayolah. Jangan begitu dong. Bagaimanapun juga aku ingin belajar padamu. Tolong ajari aku. Ini nomor teleponku. Hubungi aku kapan saja kau memerlukan sesuatu. Guru, sampai jumpa. Pagi begini, dari mana saja kau? Baru saja bertemu teman. Kau memanggilku ke sini tergesa-gesa. Apakah ada gerakan dari perkumpulan Nanshan? Orang ini dipanggil Lord Buddha. Dia anggota inti perkumpulan Nanshan. Kabarnya, hari ini dia tiba di Jiangcheng. Selanjutnya, sepertinya aksi balas dendam akan lebih ganas. Tenang saja, selama ada aku, tak seorang pun bisa melukaimu. Lord Buddha, bawahanmu benar-benar tidak berguna. Sudah begitu lama, tetap saja gagal menumbangkan Cuyan. Sampah. Menghadapi pengawal rendahan, di sisi Cuyan pun kau tak becus, hingga aku harus turun tangan sendiri. Lord Buddha, ini kelalaian bawahan Anda. Mohon, Lord Buddha beri aku satu kesempatan terakhir. Venomus Scorpion, singkirkan seseorang untukku, datanya akan kukirim menyusul, besok, di jam yang sama, aku tak mau lagi mendengar bahwa dia masih hidup. Tenang saja, Lord Buddha. Itu cuma penjaga rendahan. Begitu aku, Venomus Scorpion, turun tangan, dia pasti habis. Kak Chen, jurus yang kau pakai untuk menumbangkanku kemarin benar-benar hebat. Suatu saat, ajarkan kami, ya? Betul, Kak Chen. Semalam aku menganalisisnya terus, makin kupikirkan, makin luar biasa. Tunggu dulu, akan kuajari kalian beberapa jurus pamungkas. Dijamin, daya tempur kalian akan meningkat 3 kali lipat. Benarkah? Hebat. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak Chen, segera ke kantor Bucu. Tuan Muda Besar datang membuat keributan dengan Bucu. Cusin datang? Ya, Cusin memang Tuan Muda Besar, tak seorang pun berani menyinggungnya. Tunggu, sebentar lagi aku kembali mengajari kalian. Baik. Tekan kontrak ini. Mulai saat ini, setengah grup Chu jadi milikku. Aku tak bisa menekan kontrak ini. Cuyan, sadarlah sedikit, akulah Tuan Muda Besar keluarga Chu, grup Chu. Seharusnya jatuh padaku. Semata-mata karena kakek pilih kasih, makanya dia memberimu kendali atas grup. Saranku, cepat tanda tangan. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Kau mau kasar pada siapa? Ku beri kau 3 detik. Angkat kaki sekarang. Ternyata kau lagi, bocah ingusan. Dendam kemarin, belum ku selesaikan denganmu. Kau kira hari ini, aku datang tanpa persiapan? Dengar, 2 orang ini, ku sengaja untukmu. Kau kira hari ini, aku tak menyiapkan apapun? Ku beritahu, 2 orang ini memang dipersiapkan khusus untuk menanganimu. Cusin, ini kantorku. Bawa anak buahmu keluar dari sini sekarang juga. Kenapa? Kau cemas pada pacarmu itu? Baiklah, tanda tangani kontraknya, maka akan kulepas dia. Jangan harap. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kenapa? Takut ya?
Kau kira cuma karena bisa sedikit bela diri kau sudah merasa hebat? Ku beritahu kau, orang sepertimu dengan mudah bisa kucari 2 orang yang sanggup menghancurkanmu semudah menginjak semut. Kau menendang selangkanganku lagi. Hajar dia, habisi dia. Memang tak berguna. Cepat pergi. Saat ia berjalan di sampingku, kenapa ku rasakan hawa dingin yang menusuk, seperti ada aura kematian. Saat dia berjalan melewatiku, kenapa aku merasa hawa dingin? Rasanya seperti ada aura kebengisan. Menghajar orang, sungguh melelahkan. Fu Sheng, terima kasih banyak. Anda membayarku, aku melindungi Anda. Apa yang perlu disyukuri? Apakah ini hanya sebatas hubungan kerja? Kenapa? Apakah Anda menginginkan hubungan lain? Gawat, ada aura bahaya. Apa yang kau lakukan? Cepat sembunyi. Aku akan kembali setelah menyingkirkan para penjahat itu. Lumayan hebat juga kau, bocah. Kemampuanmu lumayan juga. Namun karena lawanmu adalah aku, Venomus Scorpion, kau tetap akan kuhancurkan. Dasar anak kecil. Tak kusangka kau bisa menyulitkanku. Namun, barusan itu cuma pemanasan. Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Rasakan keputusasaanmu. Tadi itu cuma pemanasan, pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Rasakan keputusasaan. Katakan, apa Lord Buddha yang mengutusmu ke sini? Di mana dia? Bocah, kau cukup cerdas. Tapi, kau takkan pernah menandingi perkumpulan Nanshan. Kau memang sangat kuat. Namun perkumpulan Nanshan bukan lawan yang bisa kau guncang. Mengenai Lord Buddha, aku juga tak tahu di mana dia. Namun, dia selalu punya rencana cadangan. Sekarang pun, dia pasti telah mendapatkan sesuatu untuk menumbangkanmu selamanya. Fu Sheng, kata-kata terakhir Venomus Scorpion. Apa maksudnya? Kelemahan apa yang ia maksud? Gawat. Wen-Wen sendirian di rumah. Halo Capung, tolong bantu aku cari keberadaan adikku sekarang. Aku sudah melacaknya. Gawat, Lord Buddha membawa seseorang ke rumahmu. Apa? Halo Kapung, bantu cari tahu di mana adikku sekarang. Sudah kuperiksa. Gawat, Lord Buddha membawa seseorang ke rumahmu. Apa? Ada apa Fu Sheng? Apa yang terjadi? Adikku terancam. Kuserahkan urusan di sini padamu. Chen Fu Sheng, tak kusangka, bahkan Venomus Scorpion pun tak mampu menyingkirkanmu. Jadi kau punya mata-mata di keluarga Chu. Itu tidak penting.
adikmu kini dalam genggamanku. Tak ingin kehilangannya? Datanglah ke Villa Naga Hitam. Kau harus datang sendirian. Kak, cepat kabur. Mereka hendak mencelakaimu. Pergilah. Kasih sayang kakak adik kalian benar-benar menyentuh. Melihat hubungan kalian yang begitu mendalam ini, biar kalian berdua bertemu di alam baka. Kak, Di mana Lord Buddha? Orang sepertimu tak layak bertemu Lord Buddha. Membereskanmu saja sudah cukup bagiku. Mana Lord Buddha? Orang sepertimu tak layak bertemu Lord Buddha? Biar aku saja yang memberimu pelajaran. Sebut dia. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Tak kuduga anak buahku. Belum genap 10 detik, sudah kau taklukkan. Tapi, Marga Chen, kuperingatkan kau. Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan mencelakai adikmu. Kak. Jangan gerak. Jika kau bergerak sedikit saja, akan kubuat dia celaka. Marga Chen, akhirnya harimu tiba juga. Kuperingatkan, kalau kau mau adikmu selamat, segera berlutut dan tunduk padaku. Kau dengar? Kak. Kukatakan, berlutut dan tunduk. Masih tak mengerti? Kak. Tenang, Kak ada di sini. Ya. Tenang, Kakak ada di sini. Bilang padaku, di mana Lord Buddha? Aku sungguh tak tahu. Status Lord Buddha terlalu tinggi, kecuali dia mau menemuiku sendiri. Jika tidak, aku pun tak bisa menemukannya. Bicara terus terang. Aku sudah jujur. Mana mungkin aku berani menipumu sekarang? Ayo, kuantar kau pulang dulu. Ke depan, hal seperti ini takkan pernah terjadi lagi. Mulai sekarang, kakak takkan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Ya. Kamu manggilku ke sini ada apa? Soal adikku yang diculik, kau pasti sudah tahu, kan? Ya. Berikutnya, aku ingin kau bertanggung jawab melindungi keselamatan adikku. Baik. Serahkan padaku. Kemarin di Cugrup, setelah kutangani Venomus Scorpion, Lord Buddha langsung tahu. Di Cugrup ada kaki tangan Lord Buddha. Hanya saja, siapa ya? Wujun, minggir. Aku mau pulang. Lu Yao, langit baru saja gelap, kenapa buru-buru? Ada orang-orang Lord Buddha di grup Chu. Hanya saja, siapa gerangan? Wujun, minggir. Aku ingin pulang. Lu Yao, baru saja gelap, kenapa buru-buru? Bagaimana kalau biar aku yang traktir makan? Lu Yao, kenapa sedingin itu? Aku benar-benar menyukaimu. Melihatmu bekerja keras setiap hari. Lebih baik, ikut saja denganku. Hidup mewah dan nyaman. Dan takkan kekurangan uang lagi. Wujun, urus urusanmu sendiri. Lagi pula, kalau kamu tetap tak mau minggir, aku akan melapor ke polisi. Lapor polisi? Bagus. Silakan lapor. Lu Yao, kau membuatku makin suka padamu. Aku sudah tak tahan lagi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan. Siapa kau? Berani-beraninya merusak kesenanganku. Kalian saling kenal? Cepat pergi dari sini. Aku pemegang sabuk hitam karate. Nak? Mau jadi pahlawan penolong gadis cantik? Kau tak pantas. Kau. Tunggu pembalasanku. Kau tak apa-apa.
kakimu kesleo? Tak apa. Sedang apa kamu? Bukankah kakimu kesleo? Biar ku bantu memijatnya. Oh, baiklah. Bagaimana? Sudah terasa membaik? Oh, baik. Sudah jauh lebih baik. Lihat, aku bahkan bisa berdiri dan berjalan. Sudah bangun? Akan kubuatkan sarapan untukmu. Mana ada sarapan seenak kamu? Pagi-pagi buta begini, siapa yang mengetuk? Mengetuk pintu apa? Biar aku yang buka. Kak Yao Yao. Wen. Kak Yao Yao, aku menyiapkan sarapan penuh cinta. Kubawakan supaya kamu bisa mencicipinya. Terima kasih Wen. Sebenarnya. Kakak. Kakak Yao Yao. Wen. Kakak Yao Yao, aku bikin sarapan spesial. Kubawa untuk kau cicipi. Terima kasih Wen. Kak, kenapa? Kamu ada di rumah kakak Yao Yao? Itu. Begini, tadi pagi aku bangun, terasa haus, jadi aku singgah untuk minum. Minum air saja harus ganti piyama? Berani juga kau, Chen Fusheng. Kau menyuruhku menjaga adik, tapi malah kau datang ke sini menggoda perempuan. Kau benar-benar keterlaluan. Capung, jangan salah paham. Aku cuma haus waktu bangun tadi, makanya aku kesini cuma mau minum. Betul kan, Lu Yao? Oh, iya. Dia memang cuma singgah buat minum. Aku sama sekali tak percaya padamu. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Hari ini aku mesti ke keluarga Chu buat lapor mulai kerja. Kalian lanjut mengobrol dulu, ya. Adik, jangan tiru kelakuan kakakmu. Dengarkan. Iya. Kak Chen, sudah datang? Kak Chen, tadi malam kau tak menemui bahaya apapun, kan? Kemarin waktu aku meninggalkan keluarga Chu, Meng Chong sama sekali tak ada di sana. Tapi dia malah menanyakan soal begitu. Kemungkinan dialah si pengkhianatnya. Bahaya apa yang bisa kualami? Betul juga, Kak Chen begitu tangguh. Omong-omong, Kak Chen, di Jiangcheng, ada laga tinju ilegal. Hadiahnya lumayan besar. Waktu itu aku malah keluar sebagai juara. Dengan keahlianmu, kau pasti menumbangkan semua lawan. Bagaimana kalau kita ikuti? Dia sengaja mengajakku ke arena itu. Pasti ada maksud busuk, namun tak masuk sarang harimau. Mana dapat anak harimau? Kebetulan aku mau menuruti permainannya. Baik, kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Ayo jalan. Kak Chen, pria di arena berjuluk Daxiong itu, kalau kau bisa mengalahkannya, uang hadiahnya senilai $600.000. Mau naik dan mencobanya? Mengapa? Kau begitu ingin aku mencobanya? Kan aku percaya pada kemampuan Kak Chen. Baiklah, aku akan naik dan mencoba. Ya Buddha, tak menyangka Chen Fusheng ini begitu bodoh. Dapat begitu mudah terkena jebakan. Kita bahkan tak perlu turun tangan. Dengan kekuatan Daxiong, hanya dalam 10 jurus sudah dapat menyingkirkannya. Ternyata dia cuma orang bodoh. Kabari Daxiong, sebentar lagi, cepat selesaikan ini. Apa maksudnya? 3 detik. Untuk merobohkanmu, aku cuma perlu 3 detik.
Reaksimu cukup cepat juga. Kirim sinyal ke Daxiong, suruh dia berhenti bercanda. Nak, tak disangka kemampuanmu luar biasa. Namun berikutnya, aku tak akan main-main lagi denganmu. Pantas kecepatan Daxiong hari ini begitu lambat. Ternyata kakinya terikat karung pasir. Bertarung di arena dengan kaki terikat karung pasir. Sekarang, setelah karung pasirnya dilepas, artinya dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kita mundur. Tak disangka, bahkan Daxiong juga bisa binasa di tangannya. Tampaknya aku memang meremehkan Chen Fusheng ini. Namun tak usah terlalu khawatir. Andaikan saja tak takut ketahuan aparat, serta kalian berempat maju bersamaan, hari ini kami pasti bisa menghabisinya. Sudahlah, ayo kita pergi dulu. Tak perlu tergesa-gesa sekarang. Ternyata cukup cerdik. Apa? Kamu mau menghentikanku? Benar sekali. Hanya bergantung padamu? Masih belum layak? Begitu? Mana tahu kalau tak dicoba. Menarik, anak muda, akan kuingat kau. Untuk hari ini, aku tak akan bermain denganmu dulu. Ayo pergi. Dasar kakek licik. Fusheng, apa kau baik-baik saja? Sayang sekali, si rubah tua itu berhasil lolos. Oh iya, cepat masuk dan periksa. Apakah Meng Chong masih di sana? Dia, mata-mata, perkumpulan Nanshan. Ayo. Sudah kabur. Urusan di dalam, sudah kusuruh Xiaofei menanganinya. Fusheng, kau telah menyingkirkan begitu banyak orang Lord Buddha hari ini. Kurasa dia tak akan membiarkanmu begitu saja. Kau harus waspada. Tenang saja, aku malah khawatir dia tak muncul. Kalau dia berani datang mencariku, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka kedok busuknya, lalu menyeret si rubah tua ini, hingga ia benar-benar keluar dari persembunyiannya. Kenapa menatapku lagi? Karena kamu tampan. Fusheng, sebagai ucapan terima kasih atas pertolonganmu, aku ingin memberimu hadiah. Hadiah apa? Ada apa? Tidak, bukan apa-apa. Lihat ini. Ini kontrak pengalihan saham perusahaan Beyin. Benar. Perusahaan Beyin adalah anak perusahaan milik Chu Group. Mulai hari ini, kuberikan ini padamu sebagai hadiah. Sejak saat ini itu milikmu. Melihat penampilanmu yang lusuh ini, hidupmu pasti tak begitu mujur ya. Aku adalah manajer departemen penjualan perusahaan Beyin. Apa yang kamu miliki untuk merebut Muyu dariku? Terima kasih. Muyu, aku sudah berusaha keras supaya kamu bisa masuk ke perusahaan Beyin. Nanti, saat bertemu Pak Guo, tunjukkan sikap yang baik. Baiklah, aku tahu ini kesempatan langka. Aku pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Kamu? Ada apa? Pak Guo, ini pacar saya Muyu. Dia baru bergabung dengan perusahaan Beyin. Saya membawanya ke sini untuk menerima arahan Anda. Begitu ya? Pacarmu juga lumayan cantik. Kebetulan sekali, bos baru di perusahaan kami akan segera datang. Kalian berdua ikut turun, kita sambut dia bersama. Terima kasih Pak Guo. Terima kasih banyak Pak Guo.
Nanti, kita harus memberi kesan yang baik. Kalau bos menyukai kita, karier kita pasti akan melesat. Ayo. Semua pimpinan perusahaan sudah turun. Tak tahu seperti apa rupa bos baru kita nanti. Mobil bos hampir tiba. Semua petinggi perusahaan sudah keluar. Aku penasaran. Seperti apa bos baru kita? Mobil bos segera tiba. Selamat datang, Pak Chen, untuk inspeksi perusahaan. Selamat datang, Pak Chen. Mana mungkin itu Chen Fuxiang? Tak mungkin. Dia cuma pemuda miskin. Mana mungkin dia bosnya? Kenapa kalian berdua cuma berdiri di sana? Cepat sapa Pak Chen. Halo Pak Chen. Kebetulan sekali. Bos, apa Anda kenal mereka berdua? Dia, Muyu, mantan pacarku. Atas dasar apa? Kenapa dia bisa jadi bos? Aku tidak terima. Wakil Pak Wang. Kau Zhao Jun, kan? Menilai kinerjamu belakangan ini sangat mengecewakan, karena itu kamu dipecat. Selesai sudah. Semuanya berakhir. Aku sudah bekerja di sini 5 tahun. Baru dipromosikan jadi manajer, tapi kini semua lenyap. Wah, Pak Chen, ini kantor Anda, peralatannya, semuanya sudah saya siapkan lengkap untuk Anda. Kalau Anda butuh sesuatu, tinggal kabari saya. Lumayan juga, tak menyangka aku juga bisa jadi bos sekarang. Oh, Pak Chen, kalau tidak ada lagi, saya pamit dulu. Gimana Fuxiang, gimana kantor barumu? Puas? Puas, jelas sangat puas. Tapi, apa kamu tahu kalau Muyu dan Zhao Jun ada di perusahaan ini? Makanya kamu menyerahkan perusahaan ini padaku? Benar, aku ingin Muyu tahu, ketika dia tak menginginkanmu, justru aku berebut untuk memilikimu. Oh iya Fuxiang, kebetulan hari ini ulang tahunku. Malam ini aku sudah pesan makan malam romantis, kamu wajib datang, ya? Tak menyangka, hari ini, ulang tahun Cuyan, aku harus menyiapkan sebuah hadiah ulang tahun untuknya. Produk mana yang ingin Tuan lihat? Saya bisa jelaskan. Kalung ini cukup bagus, tolong keluarkan, ingin saya lihat. Mohon tunggu sebentar. Kalung ini pasti tampak cantik dipakai Cuyan. Ambil yang ini saja, tolong bungkus. Baik. Yo. Tuan Muda Huang, ada apa? Dia kakaknya Chen, Wen. Oh, dia. Tenang, Tuan Muda Huang. Aku pernah belajar tinju. Akan kubantu menghabisinya. Hajar dia. Aduh. Ada apa, Tuan Muda Huang? Bukankah kamu dendam pada pemuda itu? Memang ada, tapi orang itu hebat sekali, aku khawatir kamu tak sepadan. Astaga, Tuan Muda Huang. Kau belum tahu betapa hebatnya aku. Tunggu saja. Dengar aku. Baiklah. Hei, bocah. Kubiarkan kau pergi dulu. Pak, belanjaan Anda sudah kami kemas. Silakan gesek kartunya. Silakan simpan kembali kartu Anda, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Fuxiang, ngapain kamu di sini? Aku cuma jalan-jalan santai. Siapa cowok ganteng ini? Pacarku. Lu Yao. Pintar juga kau menyembunyikannya. Sejak kapan kau punya pacar? Aku ini sahabatmu, tapi sampai tak tahu. Baru saja resmi pacaran kok. Kalian berdua? Sudahkah kalian melakukannya? Astaga, bahkan Lu Yao kita yang begitu polos ini sudah direbut orang. Ayo jalan. Tuan Muda Huang, kalau saja tadi kau tak menarikku pergi, hari ini aku pasti akan menghajar bocah sombong itu. Tapi, dengan kepribadianmu, apa kau rela menelannya begitu saja? Tentu saja tidak. Tapi, agar semuanya aman, kita jangan gegabah. Paman, bisa carikan beberapa orang. Untuk Kemal Huamao, aku ingin memberi pelajaran pada seseorang. Om, bisa bantu carikan beberapa orang buat datang ke Malhua mau? Aku mau memberi pelajaran pada seseorang. Aku tidak ingin mengganggu waktu kalian berdua, sampai bertemu lagi. Lu Yao kami memiliki pinggang yang ramping, kau harus pelan-pelan. Jangan sampai ia kelelahan. Diam. Kalau tak lekas pergi, akan kujahit mulutmu.
Apa yang kalian lakukan? Itu dia orangnya. Jangan biarkan dia kabur. Hei, Chen. Kau benar-benar mujur soal wanita, ya? Cuma jalan-jalan sialan malah ditemani dua gadis cantik sekaligus. Hari ini akan kuhancurkan kau. Lalu pakai kedua wanita ini. Buat bersenang-senang. Bagaimana ini? Justru bertemu Huang Xiaoqiang. Dia memang bajingan? Tenang, ada aku. Chen, tak menyangka bakal jatuh ke tanganku kan? Mau kulihat apakah kau masih bisa arogan? Zhang Peng, bukankah kau bilang ingin memberinya pelajaran? Ini saatnya. Tuan Chen, tak sangka kau bakal jatuh ke tanganku kan? Ingin kulihat seberapa sombong kau sekarang? Zhang Peng, bukankah kau bilang mau memberinya pelajaran? Kesempatannya sudah datang. Dengar, saudaraku ingin menantangmu. Jangan coba-coba melawan. Atau akan kuhancurkan dirimu. Tuan Chen, katanya kau mahir bela diri. Samsak tinju yang tak berani membalas? Tidak menarik sama sekali. Siapa bilang aku takkan melawan? Berani-beraninya kau memukul saudaraku. Tuan Muda Huang, jangan gegabah, biar aku yang bermain dengannya. Anak muda, kau benar-benar membuatku tertarik. Selanjutnya, akan kukerahkan seluruh tenagaku. Cuma segini? Buat dia tak berdaya. Masih berani sombong? Tak berani lagi. Aku tak berani lagi. Masih mau sok sombong, hah? Tak berani lagi. Kak Chen, tolong maafkan aku. Memaafkanmu, aku sudah memberi kesempatan padamu saat itu. Kali ini, tak ada yang bisa menolongmu. Jawab. Halo, Paman. Gimana urusannya? Sudah beres. Semua orang yang kau bawa sudah dikalahkan. Aku kini di tangan Chen Fusheng. Apa? Suruh dia bicara di telepon. Bicara. Anak muda, aku tak peduli siapa dirimu. Huang Xiaoqiang adalah keponakanku. Lepaskan dia sekarang juga. Jika tidak, kau takkan sanggup menanggung akibatnya. Jangankan keponakanmu, bahkan Dewa Langit datang sekalipun, tetap tak berguna. Anak muda, sungguh berani kau. Tunggu saja pembalasanku. Kak Chen, pamanku pemarah sekali. Bagaimana kalau lepaskan aku dulu? Nanti akan kusahakan memohon padanya untukmu. Berlutut yang benar. Sekilas, Huang Xihai cuma seorang pebisnis, namun sesungguhnya ia membangun karirnya lewat bisnis ilegal. Ia bukan lawan yang mudah. Menurutku, lebih baik kita bebaskan saja. Huang Xiaoqiang, bagaimana? Orang ini jelas takkan kulepaskan. Tapi soal Huang Xihai, aku malah ingin menemuinya. Sekilas, Huang Xihai tampak seperti pengusaha. Namun sebenarnya dia menumpuk kekayaannya melalui bisnis ilegal. Dia bukan orang baik. Menurutku, sebaiknya kita lepaskan saja Huang Xiaoqiang, bagaimana? Orang ini tak bisa dilepas. Tapi soal Huang Xihai, aku justru ingin menghadapinya. Berhenti. Mau kulihat? Siapa berani menyentuh keponakanku? Paman, akhirnya Paman datang juga. Dialah orangnya. Dia yang memukulku. Tenang, Paman akan membelamu. Hah? Anak muda, kamu yang memukul keponakanku? Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Nah, masih mau menyelamatkan keponakanmu? Didik keponakanmu itu baik-baik, jangan sampai membuatku marah lagi. Kalau ini terulang lagi, aku akan menyingkirkan keluarga Huang kalian semua. Mengerti? Mengerti. Saya mengerti. Kalau begitu, kenapa kalian masih di sini? Pergi. Lu Yao, pacarmu keren banget. Chen Fusheng, ini semua paksaanmu padaku. Bos, anak muda ini ingin bertemu denganmu. Siapa kamu? Bos, nama saya Zhao Jun. Kedatangan saya kali ini ingin meminta Anda untuk membereskan seseorang untuk saya. Saya siap membayar $100.000.
100.000? Kenapa tertawa? 100.000? Kau kira aku pengemis? Cepat pergi. Tunggu dulu. Bos, coba lihat. Apa maksudmu? Bos, ini pacar saya. Dia cantik sekali. Sudah lama saya dengar. Katanya bos sangat suka wanita cantik. Asalkan Anda mau membantu saya bisa memintanya untuk menemani Anda satu malam. Ayo, kawan. Kemari, minum satu gelas. Kemari. Baik. Santai saja. Siapapun yang ingin kau hadapi, serahkan saja padaku. Bos, orang itu bernama Chen Fusheng. Chen Fusheng, akan kuingat. Namun sebelum bertindak, aku ingin melihat dulu wanita yang ada di galeri ponselmu itu. Bos, tidak apa-apa. Saya akan langsung meneleponnya, menanyakan di mana dia. Anda cukup mengirim orang untuk menjemputnya. Masih ada beberapa jam lagi sebelum malam tiba. Selain kalung ini, kado apa lagi sebaiknya kusiapkan untuk Cuyan? Chen Fusheng, Ada keperluan apa? aku ingin memohon padamu. Bisakah kau tidak memecat Zhao Jun? Dia mendapat pekerjaan ini tidak mudah. Kumohon padamu. Zhao Jun dipecat? Aku paham. Pasti keputusan sepihak wakil direktur Guo. Karena ini bukan kehendakmu, jadi biarkan saja dia kembali bekerja. Bagaimana? Perkara ini tak ada sangkut pautnya denganku. Tapi tentang pemecatan Zhao Jun, justru aku senang. Muyu, kita tak punya hubungan apa-apa lagi. Aku tak bisa menolongmu. Kau Muyu kan? Zhao Jun menyuruh kami menjemputmu. Jadi Zhao Jun berkawan dengan kalian? Aku tak mau ikut. Kalian saja yang pergi. Nona Muyu, kau tak punya pilihan lain? Apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan aku. Nak, ini urusan geng naga hijau. Jangan ikut campur. Kalau tidak, awas kepalamu. Lepaskan aku. Bocah, ini urusan geng naga hijau. Jangan ikut-ikut. Kalau tidak, jaga kepalamu baik-baik. Lepaskan. Tolong. Sudah kubilang jangan ikut campur. Apa kau tidak dengar? Lepaskan aku. Aku orang geng naga hijau. Barusan kau bilang, kepala siapa yang harus dijaga? Lepaskan aku. Terima kasih ya. Aku salah. Aku keliru. Bos, maafkan aku. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini gara-gara Zhao Jun. Zhao Jun meminta bantuan bos kami buat menyingkirkan seseorang yang bernama Chen Fusheng. Sebagai gantinya, Zhao Jun berjanji agar pacarnya menghabiskan semalam dengan bos kami. Zhao Jun memang lelaki sejati. Namun karena berani mengirim orang untuk menghadapiku, sepertinya dia cari gara-gara. Kau pulang dulu. Aku akan mendatangi markas geng naga hijau. Baiklah, baik. Ketua, aku ingin bersuang denganmu soal urusan menghadapi Chen Fusheng. Aku mengandalkanmu. Tenang saja. Asalkan pacarmu itu melayaniku dengan baik, maka si Chen Fusheng itu akan kubuat dia hancur lebur. Ketua, gawat. Si Chen Fusheng, dia baru saja menerobos masuk. Hei, bocah, siapa sebenarnya kau? Ketua, itu dia. Itulah Chen Fusheng. Oh, Chen Fusheng. Berani juga kau, ya? Kemana-mana ku cari kau. Ternyata kau malah datang sendiri kemari. Tangkap dia.
Aku tak percaya kau bisa menahan peluru ini. Ini mustahil. Bagaimana mungkin manusia menahan peluru? Kumohon padamu, aku salah. Tolong bebaskan aku. Maafkan aku. Biarkan aku hidup. Kenapa kau masih belum pergi? Fu Sheng, ada yang ingin kusampaikan padamu. Fu Sheng, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Aku salah sebelumnya. Maafkan aku. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Muyu. Siapa ini? Dia temanku. Hari itu, persis di tempat ini, kau tak memilihku. Sekarang, ingin kukatakan padamu, Muyu, aku pun takkan memilihmu. Fu Sheng. Fu Sheng, kau di mana? Aku rindu padamu. Tunggu aku selesaikan beberapa kontrak yang sedang kutangani lalu kutemui kamu bagaimana? Tak perlu datang menemuiku. Nanti aku yang akan menemuimu. Cuyan, kau kenapa? Bom? Ada bom di kantor. Jangan panik dulu, aku akan segera ke situ. Akhirnya mangsanya masuk perangkap. Chen Fusheng, bersiaplah menerima hadiah yang telah kusajikan untukmu. Lord Buddha, ada apa? Intuisi Chen Fusheng sangat tajam. Bahkan melalui kamera, dia tetap menyadari tatapanku. Lord Buddha, mungkin itu cuma halusinasi, ya? Kita mengamatinya lewat kamera, mana mungkin dia tahu. Intuisiku tidak pernah salah. Barusan memang ada yang mengawasiku. Jaringan Cugruk pasti sudah dikuasai musuh. Capung, kamu di mana? Segera kerahkan semua kemampuanmu. Ambil alih jaringan Cugruk. Jaringan Cugruk sudah dikuasai musuh. Bahkan mereka juga telah memasang bom di dalam gedung ini. Dimengerti? Akan segera dituntaskan. Yes, setelah lama menunggu, akhirnya ada pekerjaan juga. Toh aku ini ahli penjinak bom. Cuyan, kau di mana? Fu Sheng, aku di lantai 6. Di sini dipenuhi ledakan, aku sama sekali tak bisa keluar. Tenang, aku segera menjemputmu. Tenang, aku sudah di sini. Aku akan mengeluarkanmu. Ayo pergi. Mau pergi? Tak semudah itu. Chen Fusheng, demi memancingmu ke sini, aku sudah mengerahkan segala cara. Rasakan keputusasaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada bom di mana-mana, kita tak bisa keluar dari sini. Tenanglah. Tak mungkin mereka menaruh bom di seluruh gedung ini. Kita pasti bisa keluar. Ayo. Berhenti. Jangan khawatir. Dulu di luar negeri, aku pernah menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya. Aku pasti bisa membawamu keluar. Aku percaya padamu. Siapa itu? Bukankah aku menyuruhmu mengambil alih jaringannya? Kenapa malah menerobos masuk? Aku sudah menyuruh orang mengambil alih jaringannya. Aku kesini untuk membantumu menjinakkan bom. Kau bisa menjinakkan bom? Julukanku, si perusak peledak. Aku ahli penjinak bom profesional. Tenang saja, semua bom di sepanjang jalan sudah kujinakkan. Kendali sudah kita ambil alih lagi. Bagus sekali. Karena ancaman bom sudah tidak ada, sekarang saatnya kita membalikan keadaan. Jalan. Kendali kita atas jaringan keluarga Chu baru saja diputus seseorang. Segera aktifkan semua bom.
Jangan biarkan Chen Fuxiang kabur. Apa yang terjadi? Kenapa tak ada satupun yang meledak? Sepertinya rencana A gagal. Jalankan rencana B. Sungguh tak terduga. Begitu banyak bahan peledak pun gagal melenyapkanmu. Namun, Chen Fuxiang, sejak kau melangkah ke gedung ini, riwayatmu sudah tamat. Inilah akibat bila kau menantang perkumpulan Nanshan. Tembak. Aduh, gimana ini? Ada lebih dari 10 senjata mengarah ke kita. Walau kita sekecil burung pipit, kita bakal penuh lubang ditembaki mereka. Siapa bilang kita tak bisa membalas tembakan? Tapi kita kan tak punya senjata. Kita bisa pakai ketapel. Dari mana kau dapat ketapel itu? Dada Cuyan memang besar, tapi ini, di saat genting begini, kau masih saja memikirkan hal tak senonoh. Serahkan tali pakaian dalam itu padaku. Langkah hebat apa ini? Makanya, belajarlah sedikit. Perhatikan baik-baik. Begitu dia muncul, langsung habisi. Sial, apakah dia masih manusia? Besi dan semen saja tak sanggup menahan pecahan keramik ini. Wah, aku menyerah. Ini benar-benar luar biasa. Wah, kau menangkap peluru itu dengan tanganmu. Habis riwayatku. Fuxiang, Capung, kalian berdua baik-baik? Tak apa-apa. Lokasi Lord Buddha sudah dipastikan. Sudah. Di atap gedung seberang. Jaga Cuyan baik-baik, biar aku yang menghadapi Lord Buddha. Lord Buddha, gawat, Jiang Mei dan yang lain sudah gagal. Gerombolan sampah, begitu banyak orang, membawa belasan senjata, tetap saja tak mampu menyingkirkan seorang Chen Fuxiang. Saat ini mereka di mana? Kontrol jaringan kami atas Chu Group telah terputus. Kami belum tahu lokasi tepat mereka. Ke barat. Rencana A dan B sama-sama gagal, sepertinya kita harus beralih ke rencana S. Tan Lang. Lord Buddha, sudah kubilang tadi, seharusnya aku yang turun tangan. Gerombolan sampah itu bahkan tak bisa bekerja dengan benar. Kau adalah kartu truf terakhirku. Kau harus segera menyingkirkan Chen Fuxiang. Engkau mengerti? Itu perkara kecil. Dalam 10 menit, aku akan menyeret Chen Fuxiang ke hadapan Anda. Baik, pergi. Dalam waktu 10 menit, aku akan mengantarkan Chen Fuxiang ke hadapan Anda. Baik, pergilah. Bocah, angkat tanganmu. Jika tidak, akan kubuat kau menyesal sekarang juga. Kami tahu kau sangat tangguh, namun aku tak yakin. Tubuh Fana itu sanggup menahan peluru. Bocah, sudah lama aku tak bertemu orang semenarik dirimu. Ayo, bermainlah denganku. Hanya ini? Bocah, cukup menarik. Selanjutnya. Pernahkah kau mendengar pepatah bahwa penjahat binasa karena terlalu banyak bicara?
Bocah, barusan aku hanya bercanda. Mau menantang Tanlang ini? Kau belum pantas. Nak, barusan aku cuma main-main denganmu. Mau menantang Tanlang? Kau tak sepadan. Meski hari ini kita tak bisa menangkap seluruh keluarga Chu, namun bila Tanlang turun tangan buat melenyapkan Chen Fusheng, itu sudah pencapaian. Dengan kekuatan Tuan Tanlang, melenyapkan Chen Fusheng, jelas sangat gampang. Apa kalian yakin? Menyingkirkanku semudah itu? Kau belum mati? Tua bangka licik, kecewa, ya? Karena aku belum mati, jadi yang seharusnya mati itu kau. Oh, Lord Buddha, kau tak punya siapapun lagi untuk diandalkan, jadi sebaiknya patuh saja dan ikut aku untuk diperiksa. Penyelidikan? Kau orang pemerintah? Lord Buddha, kau sudah kehabisan anak buah, lebih baik pulang bersama saya dengan tenang dan jalani penyelidikan. Penyelidikan? Anda aparat pemerintah? Tepat, kalau bukan untuk menangkapmu, aku sudah lama balik ke grup naga. Grup naga? Sekarang aku tahu, ternyata Anda raja agen. Lord Buddha memang cerdas. Karena kau pintar, lebih baik jangan melawan lagi. Untuk hari ini, aku akui kekalahanku. Tapi bagaimanapun, aku cuma salah satu anggota inti perkumpulan Nanshan. Kau takkan sanggup menandingi perkumpulan Nanshan. Kalau aku mati, ketua akan turun tangan sendiri. Kau kira bisa membunuhku? Begitu yakinnya? Guru, di mana Lord Buddha? Lord Buddha? Apakah sisa pasukan perkumpulan Nanshan sudah diatasi? Grup naga sudah bergerak, Cuyan pun sudah selamat, tapi dia sangat mencemaskanmu. Sudahlah, ayo pulang. Ketua, Lord Buddha sudah gugur. Hak paten milik Chu Group itu, perkumpulan Nanshan wajib merebutnya. Tak disangka, Cuyan ini bisa menemukan pengawal itu, rupanya dia cukup mumpuni. Walau dia cuma orang biasa, namun sanggup menyingkirkan Lord Buddha, aku jadi tertarik padanya. Hubungi Chu Xin, beritahu dia bahwa aku ingin bertemu Chen Fusheng. Baik, Ketua. Apa? Ketua perkumpulan Nanshan ingin menemuiku? Benar. Biar ku beritahu kalian, menentang perkumpulan Nanshan. Akibatnya bakal fatal. Untungnya, kali ini, aku sudah membantu kalian mendapat kesempatan ini. Nanti, selama kalian patuh dan mengalah, nyawa kalian pasti selamat. Apa yang hendak kau lakukan? Sekadar mengingatkan, sekarang aku lebih waspada. Jangan bermimpi bisa menyergapku diam-diam. Kita telah membuat perkumpulan Nanshan kehilangan banyak sekali orang. Mereka pasti punya maksud jahat. Aku khawatir mereka memasang jebakan. Kita tak boleh pergi. Cuyan, apa yang kau bicarakan? Kesempatan ini kudapat dengan susah payah. Apa yang ingin kau lakukan? Menurutku malah, kita harus pergi. Nanti saat bertemu ketua, kalian harus sangat hormat. Beliau orang yang sangat berpengaruh. Kalau sampai membuatnya tak senang, bukan cuma kalian, aku pun akan terseret. Berhenti. Kalian tak bisa langsung masuk, tubuh kalian harus diperiksa dulu. Mulai dari dia dulu. Hentikan. Kalian tak bisa langsung masuk, harus digeledah dulu. Kita mulai dengan dia. Ayo kita pergi sekarang.
Kenapa kau memukul orang? Mereka itu orang perkumpulan Nanshan lah. Diam. Ketua, aku sudah membawa Chen Fusheng untuk Anda. Sungguh pemuda yang luar biasa. Silakan duduk. Tuan Chen, aku orang yang menghargai bakat. Kemampuanmu cukup hebat. Apakah kau berminat bekerja bersamaku? Berapa yang dibayar Nona Chu padamu? Aku akan memberimu 10 kali lebih besar. Bagaimana? Aku telah berjanji kepada Chuyan. Jadi maafkan aku. Tidak masalah. Nona Chu, kalau begitu, mari bahas paten keluarga Chu. Sebutkan harganya. Berapa yang Nona Chu tawarkan padamu? Aku akan bayar 10 kali lipat. Bagaimana? Aku sudah berjanji pada Chuyan. Maafkan aku. Tak apa. Nona Chu, mari kita bicarakan paten keluarga Chu. Sebutkan saja harganya. Paten milik Chu Group menyangkut nasib negara Daxia. Meski aku cuma pengusaha kecil, tapi aku tahu bagaimana mengabdi pada negara. Paten ini bisa dijual kepada siapapun, kecuali kepada perkumpulan Nanshan. Sebab setahuku, di balik perkumpulan Nanshanmu, ada kekuatan asing. Nona Chu, itu tidak benar, bukan? Patriotisme memang krusial, namun paten ini bukan hanya milikmu. Andai sesuatu terjadi padamu, aku yakin Tuan Muda Chu pasti mau menjualnya padaku, bukan? Ketua, adik perempuanku ini hanya sedang tak berpikir jernih. Aku akan membujuknya lagi. Tak perlu dibujuk lagi. Kami tak akan menjual paten itu. Ayo, pergi. Memangnya kau siapa? Ini urusan keluarga Chu kami. Sejak kapan engkau yang ambil keputusan? Tentu saja dia berhak. Pandangan Fusheng juga mewakili pendapat. Ayo pergi. Baiklah, hebat juga kau Chen Fusheng. Kau sungguh menolakku, tak ada yang bisa menolak aku 2 kali. Kalau begitu, aku akan menolakmu 2 kali. Mari pergi. Sepertinya kalian tak bisa pergi. Apa? Mau main kasar? Aku belum selesai bicara. Tak ada yang bisa menolak aku 2 kali. Kalau ada, dia pasti sudah lenyap. Sepertinya kau tak bisa keluar dari sini. Kenapa? Mau menyerangku? Aku belum selesai bicara. Tak ada yang boleh menolakku 2 kali. Kalau ada, dia pasti lenyap. Chen Fusheng, apa kau sudah bosan hidup? Berani sekali kau kurang ajar pada ketua. Anak muda memang sering terbawa emosi. Jangan pikir menaklukkan beberapa anak buahku yang tak berguna, kau bisa bertindak semaumu. Hari ini, kau harus diberi pelajaran. Tampar dia. Mereka saja masih belum cukup. Pantas saja kau bisa menyingkirkan Lord Buddha. Rupanya engkau memang mumpuni. Ini adalah sesepuhku. Dialah orang kepercayaanku yang paling tangguh. Ilmu zirah besinya telah mencapai tingkat puncak. Chen Fusheng, meskipun kau punya sedikit kemampuan, di hadapan sesepuhku, kau bukan apa-apa. Aku adalah Wu Jingzong, dijuluki Wu Si Fajra di dunia persilatan. Selama 60 tahun aku menjaga kesucianku demi membentuk tubuh baja yang tak terkalahkan ini. Meski aku diam saja membiarkanmu memukul, kau tetap akan mampu menembus pertahanan bajaku. Kau 60 tahun menahan diri. Hebat juga. Meski aku berdiri di hadapanmu dan membiarkanmu memukulku, kau tetap tak akan mampu menembus perisai bajaku. Kau 60 tahun menahan diri demi menempa kekebalan ini. Bagaimana mungkin kau bisa merobohkannya? Ilmu kesucian 60 tahun. Aku terkesima. Benar-benar luar biasa. Akan kubinasakan kau. Jangan gerak. Aku telah menanam bom di seluruh villa ini. Begitu kutekan pemicunya, semua orang di tempat ini bakal lenyap. Ketua, tolong jangan ceroboh. Chen Fusheng, demi keselamatan kita semua, tolong jangan gegabah. Chen, aku sudah puluhan tahun berkeliaran di dunia ini.
Kau orang pertama yang mampu membuatku tersudut begini. Namun, sekuat apapun dirimu, apa gunanya? Sekarang ku beri dua pilihan. Lepaskan aku, atau kita binasa bersama. Silakan tekan kalau berani. Bocah, kau kira aku takut? Jangan paksa aku. Ketua, kumohon, jangan gegabah. Chen Fusheng, ku minta padamu, jangan lakukan tindakan nekat. Villa ini memang telah dipenuhi bom, namun saat ini, tak satu pun dapat diledakkan. Misi tuntas dengan mulus. Seluruh bom di villa telah dinonaktifkan. Padahal kukira bakal rumit, rupanya menonaktifkannya. Sama sekali tidak susah. Aku beri kau dua pilihan sekarang. Biarkan aku pergi, atau kita binasa bersama. Tentu saja kalau berani. Nak, kau kira aku tak berani? Jangan paksa aku. Ketua, kumohon jangan gegabah. Chen Fusheng, kumohon padamu, jangan bertindak nekat. Memang benar di villamu sudah penuh dengan bom, tetapi sekarang tak satu pun yang bisa meledak. Untungnya tugasku rampung. Semua bom di villa telah dijinakkan. Kukira itu akan sulit. Ternyata menjinakkannya. Mudah saja. Mustahil. Benar-benar tak mungkin. Aku menanam lebih dari 100 bom di villa. Mana mungkin kau menjinakkan semuanya? Kau menipuku. Kalian semua juga. Jadi, masih ada cara lain? Kumohon, lepaskan aku. Hartaku tersebar di seluruh dunia, cukup untuk mendirikan puluhan cugrup. Bagaimana kalau kuberikan semuanya padamu? Harta memang menggoda, tapi bila diraih dengan mengkhianati negara, bagiku itu sangat kotor. Apakah orang-orangnya sudah tiba? Tim Naga Siaga, mana tersangkanya? Ini pelakunya, borgol dia. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa mengerahkan tim naga? Karena aku anggota tim naga. Kau si raja agen rahasia itu. Tak mungkin. Aku tak terima. Apa maksudnya Raja Agen Rahasia? Nanti akan kujelaskan setelah kita pulang. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Chen Fusheng, agen rahasia paling top di grup naga. 3 tahun lalu, atas perintah organisasi bertolak ke luar negeri untuk menjalankan misi rahasia. Sekarang, ia telah sukses menangkap organisasi kriminal internasional kelompok Nansan ini. Semuanya, mari sambut kepulangannya ke tim. Chen Fusheng, kau telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Mulai sekarang, kau tak perlu lagi menyembunyikan identitasmu. Chen Fusheng, dengarkan instruksi. Berdasarkan keputusan organisasi, kau kini diangkat sebagai kepala tim grup naga. Saya berharap selama masa jabatmu, kau bisa memimpin grup naga untuk terus meraih kejayaan serta menjaga kedamaian negara. Siap melaksanakan tugas. Guru, kini Anda adalah kepala tim grup naga. Nanti Anda harus melindungiku, ya. Guru, sepertinya aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Kau tak boleh pergi. Tolong aku. Selesai sudah? Rupanya ini adalah Shura Field.